Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rubrik penskoran deskriptif, holistik, dan skala persepsi dengan dosen pengampu Ibu Wahyuni Satria Dewi, SPD MPD. Dengan yang beranggotakan kelompok saya sebagai moderator, Azila Wardani dengan NIM 22033012 dan rekan saya Saya Rahmia Srifani dengan NIM 22033105. Dan saya Selvi dengan NIM 22033110. Baiklah, materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi rubrik, dan topik kedua itu jenis-jenis rubrik penskoran. Yang pertama itu adalah pengertian rubrik menurut para ahli. Jadi, pengertian rubrik menurut para ahli di sini kami membahas tentang ada dua. Yang pertama tentang menurut Battrell dan MC Moon, rubrik adalah pedoman skor yang berisi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa. Sedangkan menurut Nikto, scoring rubrik adalah suatu alat yang berisi seperangkat aturan yang digunakan untuk menilai kualitas dari performasi atau kinerja. Secara umum, rubrik itu merupakan alat yang digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja yang berbeda-beda atau alat penilaian yang dapat membedakan kualitas hasil kinerja. Rubrik akan menjelaskan deskriptor berdasarkan apa yang dikehendaki dari setiap tingkat kinerja serta setiap indikator kinerja. Diberikan contoh khusus berdasarkan tingkat kemampuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis rubrik penskoran ada 3. Yang pertama rubrik deskriptif, yang kedua rubrik holistik, yang ketiga rubrik skala persepsi. Rubrik deskriptif itu adalah panduan penilaian yang memuat deskriptif terpencil tentang berbagai tingkatan kinerja atau hasil belajar siswa dan mahasiswa. Deskriptif ini menjelaskan secara jelas apa yang diharapkan dari siswa atau mahasiswa pada setiap tingkatan, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten. Baiklah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmia Srifani. Kepada Rahmia Srifani, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikutnya itu format umum rubrik deskriptif dapat dilihat. Yang pertama itu kolom aspek, yang kedua ada skala, mulai dari skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Next. Selanjutnya, contoh dari rubrik deskriptif. Untuk aspek yang pertama ada organisasi. Skalanya terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama itu sangat baik dengan skor besar dari 80. Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah diamalkan sesuai konsep. Yang skala kedua yaitu baik dengan skor 61 sampai 80, di mana terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan. Yang ketiga cukup baik dengan skor 41 sampai 60, yaitu presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan. Yang keempat tidak baik dengan skor 21 sampai 40, yaitu cukup fokus namun bukti kurang mencakupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu buruk dengan skor kecil dari 20. Tidak ada organisasi yang jelas, fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan. Berikutnya isi. Pada isi, untuk skala yang pertama, isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran. Yang skala kedua, isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.
Untuk skala ketiga, isi secara umum akurat tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut. Untuk skala keempat, isinya kurang akurat karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar. Dan skala terakhir, isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan. Untuk aspek ketiga yaitu gaya presentasi. Skala pertama berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar, serta menampung ide-ide konstruktif. Skala kedua, pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan. Yang ketiga, secara umum pembicara tenang tetapi dengan nada yang datar. Yang keempat, berpatokan pada catatan. Dan yang kelima, pembicara cemas dan tidak nyaman. Yang kedua ada rubrik holistik, yaitu rubrik instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja atau produk secara keseluruhan, tanpa terbagi menjadi aspek terperinci. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kesan keseluruhan dari suatu tugas atau karya tanpa memecahkannya menjadi komponen-komponen yang kecil. Untuk format umum rubrik holistik dapat dilihat kolom pertama itu grade, yang kedua skor, dan yang ketiga deskripsi capaian. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rahnia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu itu contoh rubrik holistik, yaitu di mana ada 3 kolom. Yang pertama grade, skor, dan deskripsi capaian. Yang pertama yaitu sangat kurang dengan skornya kecil dari 20. Deskripsi capaiannya rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, kurang di mana skornya 21 sampai 40, di mana deskripsi capaiannya rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan masalah. Grade yang ketiga cukup, di mana skornya 41 sampai dengan 60, di mana rancangan yang disampaikan tersistematis, menyelesaikan masalah namun kurang dapat diimplementasikan. Grade selanjutnya baik, di mana skor yang digunakan 61 sampai 80, deskripsi capaiannya, rancangan yang disampaikan tersistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Dan yang terakhir yaitu sangat baik, yaitu besar dari 80, di mana rancangan yang disampaikan tersistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif. Rubrik yang terakhir yaitu rubrik skala persepsi, di mana di sini pengertiannya yaitu skala persepsi setiap orang mempunyai persepsi sendiri mengenai apa yang dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Persepsi inilah yang membedakan seseorang dengan yang lain. Persepsi dihasilkan dari konkretisasi pemikiran, kemudian melahirkan konsep atau ide yang berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun objek yang dilihat sama. Selanjutnya yaitu format umum dari rubrik skala persepsi, yaitu ada 2 kolom, yaitu yang pertama pernyataan, yang kolom yang kedua itu skala penilaian dengan ada bagian kalau 1, 2, dan 3.
Selanjutnya yaitu contoh rubrik skala persepsi di mana kolomnya ada kegiatan, atribut, pernyataan dan ada skor. Yang pertama kegiatan yang pertama yaitu persepsi di mana atributnya dibagi menjadi 4 yaitu ada kritis, pernyataannya berargumentasi secara kontrusif, yang kedua kreatif, menyampaikan ide kreatif yang solutif, yang atribut yang ketiga komunikatif dengan pernyataannya pendapat mudah dipahami, pendapat atau pernyataan runtun dan sistematis, dan atribut yang keempat yaitu kolaboratif di mana mampu berkolaborasi dalam menguatkan simpulan bersama, di mana skor yang di sini ada 4, 3, 2, dan 1. Baiklah, dari itu dapat kami simpulkan yaitu rubrik perskoran memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik yang tepat dan konsisten kepada peserta evaluasi. Rubrik deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang kriteria yang harus dipenuhi, sementara pendekatan holistik mempertimbangkan kualitas karya secara keseluruhan. Rubrik holistik adalah instrumen penilaian digunakan untuk menilai kinerja atau produk secara keseluruhan tanpa terbagi menjadi aspek terperinci. Sementara itu, rubrik dengan skala persepsi memungkinkan subjektif dalam penilaian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.